Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat, ceria, dan selalu dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, Ibu ingin mengucapkan selamat pada kalian semua karena kalian telah menjadi siswa-siswi SMP Negeri 2 Sidoarjo tahun pelajaran 2020-2021. Kalian semua adalah anak-anak yang terpilih dan anak-anak yang hebat. Perkenankan, Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Ari Rahmawati di SMP Negeri 2 Sidoarjo, pengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang cara belajar efektif. Pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar efektif dan efisien untuk siswa-siswi. Belajar efektif itu apa sih? Belajar efektif itu adalah belajar yang menyenangkan, belajar yang sudah terjadwal dan terorganisir dengan baik, belajar yang tidak membutuhkan waktu lama karena semuanya sudah terorganisir, tapi meskipun tidak memakan waktu lama, kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Mengapa kalian sebagai siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Tentunya semuanya untuk keberhasilan dan kesempurnaan kalian dalam proses pembelajaran. Mengapa belajar yang efektif harus terjadwal dan menyenangkan? Kalian tahu anak-anak? Tentunya kita tahu bahwa pusat dari semua kegiatan yang ada dalam tubuh kita adalah otak. Dalam bekerja, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik. Jika kondisi fisik kita kurang fit, maka otak tidak dapat bekerja dengan maksimal. Dan jika otak bekerja tidak maksimal, maka informasi yang kita terima tidak bisa disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Sebagai akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Semua informasi itu akan hilang. Sungguh sia-sia, bukan? Ingatlah, belajar sistem kebut semalam tidak efektif dan tidak bermanfaat bagi kalian. Selanjutnya, apa saja sih tips belajar efektif itu? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah dengan belajar berkelompok. Dengan belajar berkelompok, kalian tentunya akan lebih senang. Kenapa? Karena kalian punya teman untuk diajak ngobrol atau diskusi. Tempatnya pun bisa kalian pilih sendiri, bisa di rumah kalian atau di rumah teman kalian. Namun jangan lupa, ketika kalian bekerja kelompok atau belajar berkelompok, sebaiknya didampingi oleh orang dewasa. Bisa orang tua kalian, bisa kakak, bisa paman, bisa bibi.
sehingga kegiatan itu adalah kegiatan belajar, bukan kegiatan bermain. Dan dalam memilih anggota kelompok, sebaiknya kalian mengajak teman yang mempunyai kepandaian atau yang lebih rajin agar anggota yang lainnya menjadi ketularan. Tips yang kedua apa ya? Tips yang kedua adalah rajin-rajinlah membuat catatan intisari pelajaran. Catatan itu kalian bisa buat di dalam kertas atau buku kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Kalian bisa membacanya dimanapun kalian berada. Namun ingat, jangan jadikan catatan itu sebagai media untuk mencontek, karena hal itu dapat merugikan diri kita sendiri, oke? Sebelum belajar, tentunya kalian harus membuat rencana atau jadwal. Misalkan, kalian juga harus menjadwalkan waktu yang cukup untuk tidur, untuk makan, dan untuk kegiatan hiburan, sehingga waktu kalian tidak selamanya untuk belajar. Tetap kalian prioritaskan tugas-tugas karena kalian adalah pelajar. Luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum masuk ke kelas dengan teman-teman. Demikian juga ketika pelajaran selesai, atur waktu untuk berdiskusi dengan teman tentang materi yang telah dibahas. Kalian perlu mengingat bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review. Selain itu, kalian bisa menentukan sendiri lama waktu kalian belajar. Misalkan saya ingin belajar hari ini selama 50 menit atau selama 30 menit. Dan tentukan tempat yang nyaman untuk kalian. Tempat yang nyaman ini dimaksudkan agar tidak mengganggu konsentrasi kalian dalam belajar. Kalian juga harus menggunakan deadline. Jadwalkan waktu belajarmu, misalkan pada pagi, pada siang, atau sore hari. Jadwalkan juga review bahan pelajaran mingguan. Tapi ingat anak-anak, jangan sampai kalian diperbudak oleh jadwal kalian sendiri. Tips berikutnya adalah kalian harus menjadi aktif dalam bertanya dan ketika ditanya. Jika ada sesuatu hal yang belum jelas, maka tanyakanlah kepada guru kalian. Bisa kalian tanyakan juga kepada teman atau orang tua. Jika kalian bertanya, maka kalian akan lebih mudah untuk mengingat jawabannya. Jika kalian bertanya, bertanyalah secukupnya saja dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Selanjutnya, jangan pernah belajar dengan proporsi yang berlebihan. Misalkan, jika waktu ujian sudah dekat, biasanya kalian akan panik. Lebih-lebih lagi jika kalian belum siap. Jalan pintas yang sering kalian lakukan adalah belajar hingga larut malam, atau begadang, atau juga membuat catatan di kertas yang kecil-kecil sebagai bahan contekan. Bukan seperti itu. Sebaiknya ketika akan ujian, kalian tetap tidur tepat waktu, karena jika kalian begadang semalaman, akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan kalian.
jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Jadilah anak yang jujur. Kerjakanlah ulangan atau ujian itu sebisa kalian. Hindarilah mencontek, karena mencontek dapat membuat kita menjadi anak yang curang dan pembohong. Pembohong, bagaimanapun juga, tidak dapat ditutup-tutupi secara terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan-kebohongan selanjutnya. Jadi dengan istilah lain, kalian akan gali lubang dan tutup lubang dalam kebohongan. Tips selanjutnya adalah sering-seringlah practice. Kalian tahu apa practice? Ya, practice adalah latihan. Latihan, dan latihan. Itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak kalian mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula kalian dalam mengerjakannya. Ada suatu peribahasa dalam bahasa Inggris. Practice makes perfect. Latihan akan membuat sempurna. Selanjutnya, fokus. Ketika belajar, kalian dituntut untuk serius dan fokus. Tidak boleh setengah hati. Karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa hal dalam satu waktu. Tips selanjutnya adalah gunakanlah media dan sumber-sumber belajar yang relevan. Kita semua tahu sekarang kita hidup pada zaman yang sangat-sangat modern, di mana semua hal bisa kita lakukan dengan mudah, semua hal bisa kita temukan dengan gampang. Jadi, kalian jangan hanya terpaku pada satu buku sebagai patokan untuk belajar. Kalian bisa mencari sumber dari internet, koran, majalah, dan lain-lainnya. Kalian juga bisa pergi ke perpustakaan. Tentu saja kita tidak mau jika ilmu kita hanya bertahan pada level itu. Untuk itu, kalian harus pandai mencari sumber dan media pembelajaran yang relevan dengan apa yang kalian butuhkan. Tentunya semuanya itu dalam konteks yang baik dan benar. Tips yang terakhir adalah jangan pernah lupa untuk selalu mohon bimbingan pada Tuhan. Berdoa karena kita adalah manusia yang mempunyai agama dan yakin akan Tuhan. Selalu banyak berdoa, karena selain dari nilai religi, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran menjadi tenang. Demikianlah materi cara belajar efektif yang bisa Ibu sampaikan. Sebelumnya kita akan membuat suatu kesimpulan. Jadi kalian sebagai siswa harus dapat menentukan cara belajar efektif yang baik untuk kalian. Dan semoga tips-tips tadi dapat kalian gunakan selama menjadi murid SMP Negeri 2 Sidoarjo, sehingga kalian menjadi siswa-siswi yang berprestasi dan selalu rendah hati. Spendasi jaya, spendasi luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.